眼下南疆势力混杂，你们焉知下一刻哪冒出来的门？有戏！原本几个五妖精的怎么打？我是领队，我来。分明是怕死。云渊出羽怎会和他们？旧时代传说中的魔神竟然现世了！ Dalam spoiler episode 100 serial Donghua Tales of Herding Gods kali ini, pikiran Qinmu kacau. Nama Qin Hanzhen dan Qin Fengqing terus berputar di kepalanya. Di ruang belajar, ia pernah menemukan silsilah keluarga garis keturunan kaisar pendiri, dan pada halaman terakhir tertulis, generasi ke-107 putra Hanzhen Fengqing. Itu berarti Qin Fengqing adalah putra Qin Hanzhen. Lalu, apa maksud ucapan makhluk aneh yang merayap turun dari pohon itu? Siapa yang dia panggil Qin Hanzhen? Dan siapa Qin Fengqing yang ia sebutkan? Tubuh Qinmu bergetar. Wajahnya memucat tanpa darah. Dialah Qin Fengqing. Dan pria yang menyatu dengan pohon itu adalah Qin Hanzhen, ayahnya. Orang terakhir dalam silsilah kaisar pendiri adalah dirinya, dan lelaki di pohon itu, yang kini menjadi bagian dari batang kayu kuno, adalah ayah yang selama ini ia rindukan. Kerabat yang paling dekat, mengapa berubah menjadi seperti ini? Qinmu memaksa dirinya tetap tenang. Ia mengingat pesan kakek Ma. Tidak peduli apapun yang terjadi, jangan pernah kehilangan ketenangan. Bahkan di ambang kiamat, selama tetap tenang, selalu ada celah untuk selamat. Ia juga mengingat kata-kata si nenek, bila hati diguncang oleh kegelapan dan iblis, jangan biarkan pikiran ikut kacau. Begitu kacau, semuanya berakhir. Dan si pincang pernah berkata sambil tertawa, apapun yang terjadi, tetaplah tersenyum. Senyum tulus bisa mematahkan keyakinan musuh dan menjaga semangat diri sendiri. Bahkan bila kedua kaki terpotong, tetaplah tersenyum. Baru setelah itu ada kesempatan untuk lolos. Namun kali ini, Qinmu tidak bisa menenangkan dirinya. Bagaimana mungkin ia bisa tenang saat melihat ayah yang belum pernah ia temui? Menjadi makhluk seperti itu? Ia menggenggam tangan sampai kukunya menembus telapak, menimbulkan rasa perih dan darah. Rasa sakit itu membuat pikirannya sedikit jernih. Ketika ia mengangkat kepala, makhluk yang merayap turun dari pohon itu terlihat jelas. Wujudnya setengah manusia dan setengah ular, tubuhnya besar namun tidak bersisik. Bagian atas tubuh adalah seorang wanita cantik, tetapi suara yang keluar adalah suara pria. Tubuhnya meninggalkan jejak lendir yang lengket. Wujudnya mirip bentuk penguasa Saturnus yang pernah ditiru Qinmu melalui kultivasinya. Tetapi jauh lebih purba, seakan makhluk itu lahir langsung dalam bentuk tersebut, bukan hasil transformasi. Di belakang lehernya tumbuh 2 lembar selaput daging yang terbuka seperti kipas ketika ia berbicara. Selaput itu bergetar menghasilkan suara, seolah menjadi pita suara. Saat terbuka, di ujungnya terlihat 2 mata hitam aneh, dan dari masing-masing ujung tumbuh duri tulang sepanjang 1 tombak. Qinmu tahu bahwa wujud penguasa Saturnus memiliki 2 jenis. Bentuk dasar, tanpa gerbang pengaruh langit, dan bentuk yang ia miliki, dengan gerbang pengaruh langit serta tulisan suci. Namun makhluk di depannya jauh lebih purba, wujud asli makhluk Yodu, mungkin bahkan seorang dewa Yodu. Makhluk itu merayap turun, melilit bagian bawah pohon, dan mengusap wajah lelaki yang menyatu dengan batang kayu itu. Suaranya bergetar halus, samar, dan mengerikan. Kita sudah membuat janji, Qin Hanzhen, katanya perlahan. Kau berjanji padaku. Bila suatu hari kau menemukan putramu bernama Qin Fengqing, kau akan meninggalkan segalanya dan mengikutiku ke Yodu, serta menyerahkan lokasi desa bebas. Kini kau telah menemukannya, harapanmu terpenuhi, dan saatnya menepati janji. Pria di pohon itu tidak bergerak. Matanya, yang sebagian sudah berubah menjadi kayu, menatap samar ke arah Qinmu. Air mata terus mengalir. Makhluk itu merayap santai sambil tertawa, suaranya melayang-layang. Saat kau menerobos masuk ke Yodu dan menghancurkan segel itu, kau hampir mati. Kau hanya tersisa 1 hela napas, jadi kau menyatu dengan pohon langit ini untuk mempertahankan hidup, hanya agar bisa bertemu dengan putramu. Aku datang menemuimu dan menunggumu. Kau membuat perjanjian. Selama kau bertemu putramu, kau rela menyerahkan hidupmu dan lokasi desa bebas. Aku setuju, dan tidak mengambil nyawamu. Makhluk itu menunduk menatap Qinmu, tertawa kecil. Apakah kau berniat mengingkari janji setelah melihat putramu? Kau ingin melihat putramu mati di depanmu? Ia menjilat bibirnya.
Tubuh yang muda dan segar. Baru 16 tahun, bukan? Benar-benar lembut dan penuh rasa. Keringat dingin mengucur di dahi Qinmu. Ia langsung menjalankan teknik 3 eliksir tubuh raja, mengaktifkan teknik markis bumi penguasa Saturnus, dan mengubah tubuhnya menjadi bentuk penguasa Saturnus. Dengan suara serak ia berkata, "Senior, aku juga..." "Oh," makhluk itu terkekeh. "Kau juga punya bentuk penguasa Saturnus?" Ia turun dari pohon, meski ujung ekornya masih melilit batang kayu. Tatapannya pada Qinmu seperti seorang wanita dewasa melihat anak kecil yang lucu. "Sungguh menyedihkan kamu memamerkan trik itu di depanku. Tidak tahukah kau, bentuk penguasa Saturnus hanya meniru diriku. Akulah penguasa Saturnus yang asli." Ia mendekatkan wajahnya, ingin melihat ketakutan Qinmu. Qinmu berusaha tenang, tetapi ketakutan tetap menggigil di hatinya. Penguasa Saturnus tersenyum puas. "Kau hanya tahu 1 kalimat mantra Yudu, kan? 1 kalimat saja yang kau ucapkan di atas kapal. Apakah kau pikir aku takut dan membiarkanmu naik?" Qinmu tak bergerak. Di hadapan dewa seperti ini segala triknya tidak berguna. Penguasa Saturnus kembali melilit pohon seperti seorang wanita memeluk kekasihnya. "Kalian ayah dan anak baru saja bertemu, tapi setelah hari ini, kalian akan berpisah selamanya. 1 hidup, 1 mati." Makhluk itu merayap mendekati wajah Qin Hanzhen dan berbisik lembut. "Jika kau mengatakan lokasi desa bebas, semua keturunanmu boleh ikut ke Yudu bersamamu. Betapa lucu manusia, berani membuat perjanjian dengan dewa, tapi tidak tahu bahwa ia sudah kehilangan segalanya. Nyawamu hanyalah jaminan kecil dalam transaksi ini." Ia tertawa lembut. "Aku memakai hidupmu sebagai ongkos untuk mendapatkan hidup seluruh penduduk desa bebas, termasuk putramu, dan kau hanya mendapat kesempatan singkat untuk melihat anakmu. Betapa bodohnya." Pria di pohon itu membuka mulutnya, tetapi lidahnya yang telah menjadi kayu tidak bisa bersuara. "Apa yang ingin kau katakan?" tanya penguasa Saturnus sambil mendekat. Tak ada suara. Qinmu tiba-tiba berkata, "Hati ayah dan anak adalah satu. Aku tahu apa yang ingin beliau katakan." Penguasa Saturnus menatapnya penasaran, padahal dia tidak bersuara. "Hidup kami ada di tanganmu. Dengan itu, apalagi yang bisa kami sembunyikan?" ujar Qinmu. Qinmu mendekat, memiringkan kepala, mendengarkan. Setelah beberapa saat ia berkata, "Ayah bilang penglihatannya hampir buta. Ia tidak bisa melihat wajahku dengan jelas. Jadi ini belum dianggap melihat. Maka fakta hitungan bumi belum berlaku." Penguasa Saturnus terdiam, lalu tertawa. "Menarik. Teknik terlarangnya menyatu dengan pohon langit bernama musim semi di pohon layu. Meminjam hidup makhluk lain. Tapi tubuh dan hidupnya ikut saling terhubung. Sekarang hampir seluruh tubuhnya berubah menjadi kayu. Sulit dipulihkan, tetapi untuk makhluk Yudu sepertiku, tidak mustahil." Selaput daging di lehernya terbuka, 2 mata hitam di dalamnya memancarkan cahaya yang menembak tubuh Qin Hanzhen. Perlahan, permukaan kayu pada tubuh sang ayah mulai terkelupas. Balok cahaya yang memancar dari mata pada selaput daging di belakang kepala penguasa Saturnus menekan proses pengayuan, lignifikasi, pada tubuh pria yang menyatu dengan pohon langit. Ketika sifat kayu dalam tubuh ditekan, perlahan-lahan kemampuan melihatnya kembali. Wajah pria di pohon mulai terlepas dari permukaan kulit kayu. Sisik-sisik kayu di lidahnya memudar. Swoosh, selaput daging itu menutup, dan penguasa Saturnus berkata, "Qin Hanzhen, sekarang seharusnya kau bisa melihat putramu, bukan?" Walau ia membantu, ia sangat berhati-hati. Ia tahu bahwa Qin Hanzhen pada masa jayanya setara dengannya. Karena itu, ia tidak sepenuhnya menghentikan teknik terlarang tersebut. Ia hanya mengembalikan sedikit penglihatan. Qin Hanzhen membuka mata, lalu membuka mulut. Namun tetap tak ada suara. Qinmu mendekat dan menajamkan pendengaran. Ia mengangguk berulang-ulang, lalu berkata, "Maksud ayah, penguasa Saturnus menebak sesuatu yang salah." Penguasa Saturnus mengibaskan kepala dan mencibir. "Apa yang salah?" Qin Hanzhen membuka mata yang masih samar. Kulit wajahnya kembali berubah menjadi kayu dengan cepat, tetapi akar pohon langit bergetar kuat. Qinmu kembali tenang. "Kesalahanmu adalah mengira ayah ingin melihatku untuk memenuhi fakta hitungan bumi. Namun kenyataannya, ayah rela tidak pernah melihatku demi mencegah fakta itu aktif. Yang ayah inginkan adalah agar kau menekan sebagian sifat kayunya, agar ia bisa menggerakkan sedikit tubuhnya."
Penguasa Saturnus tertawa dingin. Selaput daging di lehernya bergetar. Itu pikirannya atau pikiranmu? Anak kecil Feng Qing, apakah kau terlalu percaya diri? Meski Qin Hanzhen bisa bergerak sedikit, pedang langitnya sudah pecah. Dengan tubuh yang hampir sepenuhnya menjadi kayu, dia bukan tandinganku. Qin Mu menggeleng dan berkata dengan tenang, itu adalah kata-kata dariku. Sekaligus darinya. Walau dewa dan iblis tampak menguasai segalanya, selalu ada kehidupan yang menolak takdirnya dan berusaha melampauinya. Ayah tidak sepenuhnya tidak berdaya. Karena ia menarik napas. Karena aku membawa pedangnya. Di belakang Qin Mu, cahaya pedang putih bagai salju membelah langit. Pedang riang, Carefree Sword, menghancurkan sarung kayu yang mengurungnya. Dari pohon langit, tangan kayu raksasa muncul, meraih pedang itu. Cahaya pedang memenuhi seluruh aula. Dunia di depan mata Qin Mu menjadi putih seperti salju. Ia bahkan tak bisa melihat bentuk pedang itu, hanya cahaya. Kekuatan pedang itu bukan lagi sekadar teknik, itu adalah jalan pedang. Di dalam cahaya itu, Qin Mu melihat kesedihan, kebahagiaan, perpisahan, pertemuan kembali, perjuangan seumur hidup, dan tekad tanpa penyesalan. Pedang dan hati melebur menjadi satu. Semua teknik pedang yang pernah dilihatnya, pedang kepala desa, pedang Dao Sekte Dao, semua tampak pucat dibandingkan cahaya ini. Terdengar teriakan kaget penguasa Saturnus. Qin Mu merasakan kekuatan surgawi yang luar biasa kuat. Gelombang panas menghantamnya, lalu tekanan berat menindih seperti seluruh bumi runtuh di atas tubuhnya. Ia melihat sebuah bintang raksasa berwarna kuning oranye, penuh kekuatan. Di depan bintang itu berdiri penguasa Saturnus, dipenuhi aura mengerikan. Mata Qin Mu terasa terbakar. Ia refleks menutupnya. Kekuatan itu melemah dengan cepat. Penguasa Saturnus mundur. Kemudian terdengar suara keras seperti pintu ditutup. Qin Hanzhen, Qin Fengqing, aku akan kembali mencari kalian berdua. Suara aneh itu menjauh. Gemuruh besar mengguncang kapal sakral. Penguasa Saturnus benar-benar melarikan diri. Qin Mu membuka mata perlahan. Cahaya pedang sudah hilang. Pedang riang tertancap di tanah di depannya, gagangnya masih bergetar. Di bawah pedang itu terdapat genangan darah dewa yang memancarkan cahaya surgawi berbagai warna. Qin Mu menoleh ke arah ayahnya. Lignifikasi di tubuh Qin Hanzhen perlahan memudar. Namun matanya tetap tertutup rapat. Ia tidak berani membukanya. Jika ia membuka mata, fakta hitungan bumi akan aktif. Earthcount akan datang mengambil jiwanya dan lokasi desa bebas akan tersingkap. Qin Mu menatap kosong. Apakah ayah benar-benar tidak akan pernah melihat wajahnya? Apakah namaku Qin Fengqing? Tanya Qin Mu lirih. Kepala desa memberiku nama Mu. Qin Mu, anak gembala sapi bermarga Qin. Sejak itu aku dipanggil Qin Mu. Baru sekarang aku tahu bahwa orang tuaku telah memberiku nama Fengqing. Ia bersandar pada pohon langit. Apakah kau, ayahku? Qin Hanzhen tetap tak membuka mata. Namun sebuah cabang tumbuh perlahan dengan daun lembut di ujungnya, lalu menyentuh kepala Qin Mu dengan hati-hati. Belayannya lembut, seperti sentuhan seorang ayah. Qin Mu menggigit bibir. Dadanya terasa sesak. Tak ada seorang pun di desa lansia cacat yang pernah membelai kepalanya seperti ini. Nenek Si, buta, apoteker, matua, tuli, mute, cripple, kepala desa, semuanya mencintainya dengan cara mereka sendiri. Namun tak seorang pun pernah menyentuhnya dengan kasih, seperti orang tua sendiri. Hanya cabang ini. Lembut, dingin, namun penuh perasaan. Untuk pertama kalinya, Qin Mu merasa pulang. Ia mendongak menahan air mata. Tiba-tiba, dari sisi lain, suara serak datang dari pohon langit, seperti kayu yang dipaksa berbicara. Kau sangat baik. Qin Mu tersentak. Itu suara ayahnya. Kau sangat baik. Walau kaku, tanpa ekspresi, setiap kata diperas dari tenggorokan kayu. Namun bagi Qin Mu, kata itu lebih berharga dari segalanya. Ayah memujinya, untuk pertama kalinya dalam hidup. Ia tersenyum kecil. Kita memang ayah dan anak, meski baru bertemu tetap saja terasa begitu dekat, katanya. Aku pernah membuat fakta hitungan bumi juga. Aku tahu betapa kejamnya itu. Qin Hanzhen mengeluarkan suara pengakuan pelan. Setelah beberapa saat, bunga mekar di pohon langit. Setengah matang, lalu jatuh ke telapak tangan Qin Mu. Aromanya lembut, orang tua memang begitu. Selalu mengkhawatirkan apakah anaknya sudah makan. Qin Mu menggenggam buah itu.
Di mana ibu? Apakah beliau masih hidup? Aku ingin mencarinya. Suara samar dari pohon langit berbunyi. Dia membawa klan kita ke Yodu. Chinmu tertegun. Nenek Si menemukannya di tepi sungai Surging, jauh dari Yodu. Bagaimana bisa ia sampai ke reruntuhan besar? Aku akan mencari tahu, gumamnya. As kemudian bertanya, bagaimana cara kembali ke desa bebas? Chin Hansen menjawab lirih, penatua lukisan akan membawamu ke ruang belajar. Ada sesuatu yang kutinggalkan di sana. Pergilah, kita tidak akan bertemu lagi. Kata-katanya menusuk seperti duri. Tidak, ayah dan anak tidak bisa bertemu lagi? Chinmu bergetar. Tidak, jawabnya, dingin namun penuh keteguhan. Aku akan menyelamatkanmu. Chinmu berteriak. Bukankah itu hanya Earthbound? Aku akan mengalahkannya. Tunggu aku. Di luar pintu, langkah Chinmu terdengar menjauh. Kemudian suara lirihnya kepada penatua lukisan. Setelah aku pergi, tolong jaga ayah. Di ruang belajar kapal sakral, rak-rak buku kosong. Semua diambil. Pangongco, kau merampok tempat ini? Chinmu geram. Penatua lukisan melambai dari dalam sebuah lukisan. Chinmu mendekat dan tanpa sadar melangkah masuk. Lalu ia menemukan dirinya berada di dalam lukisan sebagai salah satu tokohnya. Di sana, seorang pria berpakaian putih sudah berdiri menunggunya. Ini adalah pertama kalinya Chinmu mengalami kejadian aneh seperti memasuki dunia di dalam sebuah lukisan. Jalur melukis dalam lukisan ini berbeda dari jalur melukis tuli. Lukisan tuli memiliki kemampuan mengubah gambar menjadi kenyataan. Jika ia melukis badai dan mengguncang lukisannya, badai itu akan muncul di dunia nyata. Bahkan, suatu hari ia melukis 18 tingkat neraka, dan seluruh kota langit dari istana lukisan kekaisaran runtuh berubah menjadi neraka 18 tingkat. Itulah kekuatan lukisan yang bisa mempengaruhi realitas. Namun lukisan yang dimasuki Chinmu justru sebaliknya. Lukisan ini memungkinkan seseorang masuk ke dalamnya, menjadi bagian dari dunia di dalam gambar tersebut. Anehnya, dunia itu bukanlah ruang 2 dimensi, melainkan ruang 3 dimensi yang luas. Jadi ini jalur melukis jenis lain, gumam Chinmu sambil memeriksa sekeliling. Jika lukisan tuli dapat membawa sapuan kuas ke dunia nyata, maka jalur melukis ini justru menumbuhkan dunia dari dalam lukisan. Jika kedua jalur ini digabungkan, ketinggian jalan seni lukis mungkin bisa mencapai tingkat yang tak terpikirkan. Chinmu membayangkan, jika seorang pelukis mencapai tingkat tertinggi, cukup mengangkat kuasnya saja, badai dapat muncul di medan perang, menyapu ribuan pasukan musuh, lalu dalam satu goresan kuas, semuanya bisa dihapus tanpa jejak. Inilah kekuatan sejati seorang ahli lukisan. Namun Chinmu segera menggeleng, menyingkirkan imajinasi berlebih itu. Pencapaiannya dalam jalur lukisan masih jauh jika dibandingkan tuli. Kakek tuli yang ia hormati itu seperti gunung tak tertandingi yang hanya bisa ia pandang dari kejauhan. Ia merasa harus menyampaikan pemikiran ini pada tuli. Biarkan sang ahli tertinggi jalur lukisan itu meneliti 2 jenis jalur ini dan menyatukannya. Dengan begitu, Chinmu bisa belajar lebih cepat dan menghemat banyak waktu untuk berkultivasi di bidang lain. Selain itu, jalur melukis tuli mungkin bisa mencapai ranah yang lebih tinggi lagi. Chinmu memandang sosok pria berkulit putih yang seharusnya merupakan lukisan dari ayahnya, Chin Hansen. Dalam lukisan ini, sosok sang ayah tampak hidup kembali. Berbeda dengan wujudnya saat menjadi manusia pohon, di sini Chinmu dapat melihat keanggunan asli ayahnya. Sayangnya, sosok ini bukan Chin Hansen yang sesungguhnya, hanya bayangan dalam lukisan tanpa suara, hanya mampu melakukan gerakan sederhana seperti menulis dan melukis. Chinmu mendekat. Di hadapannya, pria dalam lukisan itu tengah melukis diagram teknik Daoyin, teknik tubuh penguasa 3 eliksir. Chinmu terkejut. Bukan hanya lukisan pria itu yang aneh, tetapi teknik yang ia gambar adalah teknik dasar kultivasi yang digunakan Chinmu. Secara alami, Chinmu merasa tertarik. Teknik Daoyin adalah fondasi yang membangunkan embrio rohnya dan menuntunnya mencapai pencapaian saat ini. Namun teknik yang digambar pria itu lebih sederhana, lebih bersih, dan lebih murni dibandingkan versi yang diajarkan kepala desa dulu. Meski sederhana, teknik itu tidak tampak dangkal. Chinmu kini mengerti. Semakin sederhana fondasinya, semakin tinggi ketinggian yang dapat dicapai. Ia mencoba menjalankan ki vital mengikuti pola dalam lukisan itu.
Pada awalnya agak lamban, namun kemudian menjadi semakin hidup hingga menyebar ke seluruh tubuh. Rasanya seperti mampu menggerakkan kekuatan langit dan bumi. Kalau kepala desa mengajarkan versi ini padaku dulu, mungkin akan jauh lebih sulit menembus dinding embrio roh, gumam Qin Mu. Teknik yang dulu ia pelajari memang telah dimodifikasi agar lebih mudah menembus dinding embrio roh, tetapi fondasinya tidak sekuat teknik dalam lukisan ini. Saat itu, terobosan adalah yang paling penting, dan kepala desa memilih jalan yang paling mungkin berhasil. Pria dalam lukisan terus menggambar diagram kedua, yaitu bagian kedua dari teknik tubuh penguasa 3 eliksir. Polanya mirip dengan yang dilihat Qin Mu di lembah istana penekan malapetaka, tetapi lebih sempurna. Ketika Qin Mu menjalankannya, ia merasakan embrio rohnya benar-benar menanggung langit dan bumi. Perasaan ini tidak pernah ia alami sebelumnya. Ranah embrio roh adalah pintu masuk sejati kultivasi. Dari sinilah langit dan bumi dalam tubuh seseorang terbuka. Dengan pendalaman kultivasi, langit dan bumi di dalam tubuh akan menjadi semakin jelas. Embrio roh berdiri di tengah, kaki menginjak tanah, nafasnya menyerap 5 ki, emas, kayu, air, api, dan tanah. Tubuhnya menyatu dengan 6 arah, atas, bawah, utara, selatan, timur, dan barat. Qin Mu telah mencapai ranah 6 arah, sehingga ia memahami konsep ini. Selanjutnya, pria dalam lukisan menggambar diagram untuk ranah 5 elemen. Diagram yang dulu Qin Mu pelajari tidak lengkap, dan ia menambalnya sendiri dengan bantuan kebijaksanaan patriark, namun tetap ada kekurangan kecil yang menghambat sirkulasinya. Teknik dalam lukisan ini akhirnya menutupi semua kekurangan tersebut. Pria itu lalu menggambar diagram keempat yang jauh lebih rumit. Qin Mu mematung. Dari diagram pertama saja, ia sadar bahwa teknik yang ia kembangkan selama ini cenderung semakin rumit dan melenceng, seperti pohon kecil yang tumbuh bengkok. Teknik dalam lukisan ini justru seperti pohon murni yang tumbuh sempurna dari akarnya. Walau yang digambar hanyalah jalur sirkulasi Qi, ketika Qin Mu menjalankan seni-seni ilahi miliknya, semuanya terasa jauh lebih alami. Tiba-tiba ia teringat suara woodcutter yang pernah menjelaskan kitab suci di atas batu. Teknik persatuan dalam Great Educational Heavenly Devil Scriptures tumpang tindih sempurna dengan teknik tubuh penguasa 3 eliksir dalam lukisan ini. Qin Mu terkejut luar biasa. Teknik persatuan yang menjadi inti dari kultus setan surgawi ternyata adalah versi lain dari teknik tubuh penguasa 3 eliksir. Jangan-jangan kultus setan surgawi berasal dari desa tak berduka? Lalu, penebang kayu yang mengajarkan teknik itu padaku, apa dia marga Qin juga? Qin Mu menggeleng, mengusir pikirannya. Ia terus mengikuti diagram demi diagram tanpa hambatan. Ketika pria dalam lukisan selesai menggambar diagram ke-8, fondasi menuju ranah jembatan ilahi, Qin Mu menghafalnya dengan saksama. Namun pria itu tidak berhenti. Ia menggambar diagram ke-9. Ranah di atas jembatan ilahi, bukankah jembatan ilahi adalah tingkat terakhir? Qin Mu tercengang. Diagram ke-9 itu luar biasa rumit, menghubungkan 7 harta ilahi sekaligus. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat Kui berbalik arah dan mencelakai diri sendiri. Qin Mu memaksakan diri untuk menghafalnya meski kepalanya berputar. Setelah ia selesai menggambar, pria dalam lukisan itu menyerang Qin Mu tanpa peringatan. Qin Mu mencoba bertahan, tetapi hanya dalam beberapa gerakan ia sudah terjatuh. Pria itu tidak melanjutkan serangan, melainkan menunggu Qin Mu bangkit, lalu mengulanginya dari awal. Dia sedang mengajariku gerakan. Mata Qin Mu berbinar. Di luar, di geladak kapal, para dukun besar, raja dukun, dan pasukan kerajaan barbarian terus menyerang jembatan. 2 kelelawar putih dan seekor kilin naga menjaga pintu, tidak membiarkan siapapun masuk. Pangong Tso sedang memeriksa buku-buku dan harta yang ia rampas. Semua buku ini disegel, menjengkelkan sekali. Aku harus memanggil tubuh kehidupanku sebelumnya untuk membukanya, gerutunya. Sudah 2 bulan berlalu, namun Qin Mu belum juga keluar. Pangong Tso menatap bangunan di atas kapal, mulai merasa gelisah. Tiba-tiba pintu terbuka, dan Qin Mu keluar sambil memegangi kepalanya yang penuh memar. Melihatnya, ia melambaikan tangan. Pangong Tso langsung berlari mendekat dengan wajah berseri-seri. Bocah ini dipukuli sampai mengenaskan. Jangan-jangan dia bertemu entitas menakutkan yang bersembunyi di kapal ini? Pangong Tso mengejar Qin Mu sambil menyimpan sedikit kecurigaan. Tapi, bukankah makhluk itu sudah kabur?
Sejak penguasa Saturnus melarikan diri dari kapal suci, seluruh kapal diguncang oleh aktivitas aneh. Pangong Tso kehilangan sebagian pengikutnya, dan ketika ia kembali ke Geladak, semua orang yang menunggunya di sana sudah hilang. Kemungkinan tersapu angin kuat yang ditimbulkan saat penguasa Saturnus kabur. Itu terjadi 2 bulan lalu. Selama 2 bulan ini, Pangong Tso membawa para raja dukun untuk menggeledah setiap ruangan dan mengumpulkan semua harta yang bisa diambil. Namun saat ingin masuk ke ruang jembatan, ia terhalang oleh Kilin Naga dan 2 saudara kelelawar putih. Mereka menjaga pintu satu-satunya menuju ruangan itu, dan bahkan seorang raja dukun ranah hidup dan mati pun tidak mampu memaksa masuk. Karena itu Pangong Tso membuat para dukun menyerang secara bergantian selama berhari-hari, agar 3 penjaga itu tidak bisa beristirahat. Ketika ia menerobos masuk ke sebuah ruangan, Pangong Tso langsung mengaktifkan panji 10.000 belalang, membuat kawanan belalang emas kecil berterbangan mengelilingi tubuhnya sebagai perlindungan. Pada saat yang sama, terdengar suara pintu menutup di belakangnya. Kinmu berdiri di sana, baru saja mengunci mereka berdua di dalam ruangan. Pangong Tso berlari beberapa langkah lalu berbalik sambil tersenyum. "Sekte Master Qin, kenapa kau memancingku masuk ke sini?" Memar di wajah Kinmu masih jelas terlihat. Dengki terdengar jelas dalam suaranya. "Selama 2 bulan aku dipukuli tanpa henti. Kepercayaan diriku hampir hancur. Kakak, kau harus tahu, kalau seseorang gagal terus-menerus tanpa sekalipun menang, hatinya bisa menjadi bengkok dan pikirannya jadi menyimpang." Pangong Tso mengernyit. Orang seperti apa yang bisa memukuli Sekte Master Qin sampai seperti ini? Ini menarik. Selain aku, siapa lagi yang bisa membuatmu kalah berkali-kali? Jangan-jangan dia seorang ahli ranah 7 bintang? Qinmu menepuk luka di wajahnya. Dia hanya memakai kultivasi ranah 6 arah. Pangong Tso terkejut. Orang itu benar-benar luar biasa. Qinmu menatapnya tulus, seolah memohon. "Karena itu, Kak, untuk mencegah jiwaku menjadi miring dan pikiranku menjadi rusak, izinkan aku memukulmu sedikit saja." Alis Pangong Tso berkedut. Tatapannya jatuh pada panji 10.000 belalang di tangannya. Ia tertawa pendek. "Sekte Master Qin, aku biasanya tidak bertarung jika aku tahu aku akan kalah. Jadi aku lebih suka memakai trik kotor. Tapi saat kau tadi melambaikan tangan memanggilku diam-diam, tahukah kau kenapa aku langsung berlari ke arahmu?" Ia mengangkat kepalanya dengan bangga. "Karena aku telah berkultivasi mati-matian selama 2 bulan. Kau tahu aku Grandmaster dari Istana Emas Roland, dan sudah bereinkarnasi sebanyak 18 kali. 2 bulan latihan bagiku setara 2 tahun latihanmu. Jadi, aku mengejarmu bukan untuk mendengarkan ocehanmu, tapi untuk membunuhmu. Kuserahkan helm perak itu sekarang juga, dan aku jamin kematianmu tenang." Rambut Pangong Tso berdiri. Qi menyeruak keluar. Sambil mengayunkan panjinya, ia berteriak, "Aku akan menghajarmu sampai mati." Bersamaan itu, hujan belalang emas dan pedang terbang Qinmu saling bertabrakan. Ruangan penuh percikan cahaya, belalang emas berkilau dan pedang kecil sepanjang beberapa inci berterbangan seperti hujan logam. Keduanya bergerak cepat, ruangan sempit membuat setiap langkah berbahaya. Kesalahan sekecil apapun dapat berarti kematian. Baik Qinmu maupun Pangong Tso menyusutkan teknik mereka. Belalang hanya sepanjang 5 kuku, pedang hanya sepanjang jari. Namun justru karena itulah mereka semakin mematikan. Dalam momen berikutnya, telapak tangan dan tinju kedua orang itu saling bertemu. Dentuman keras bergema. Pangong Tso menyeringai. "Dengan kultivasiku sekarang, wajahnya berubah saat merasakan kekuatan mengerikan dari Qinmu. Ia jelas telah meningkat pesat selama 2 bulan ini, namun Qinmu tetap lebih unggul. Tidak mungkin, apa bocah ini juga reinkarnator? Namun setelah beberapa bentrokan, ia sadar bahwa Qinmu bukan menang karena kekuatan sihirnya lebih besar, melainkan karena ki vitalnya jauh lebih murni, tubuhnya lebih kuat, dan tekniknya jauh lebih matang. Qinmu telah mengasah kehalusan seni ilahi, tenaga habis lebih sedikit tetapi daya ledaknya jauh lebih besar. Pangong Tso mulai panik. Ini buruk. Kultivasi anak ini bertambah, tubuhnya menguat, tekniknya semakin halus. Jika pertarungan berlarut, aku yang akan kalah. Daya sihir keduanya menipis cepat. Jumlah belalang dan pedang yang mampu mereka kendalikan terus berkurang. Namun tubuh Qinmu masih seperti baja. Setiap pukulan dan tendangannya bertenaga penuh, memaksa Pangong Tso mundur tanpa henti. Tiba-tiba Pangong Tso tersandung dan terjatuh ke belakang.
Ia mencapai pintu dan mencoba menutupnya. Namun sebelum sempat tertutup, sebuah kekuatan besar menghantamnya, melemparkannya ke dinding seberang. Aku hanya perlu bertahan sampai bawahanku tiba. Setelah mereka sampai, bocah ini pasti mati. Dalam 2 bulan terakhir, ia telah mengajari beberapa raja dukun cara menghitung mantra integrasi ruang. Mereka pasti akan menemukan jalannya. Hanya saja butuh waktu. Qinmu menghampiri sambil mendesis. Mereka kembali bertarung jarak dekat. Hanya 9 pedang kecil Qinmu dan 9 belalang emas Pangong Tso yang tersisa. Ki vital keduanya hampir habis, tetapi serangan mereka masih mematikan. Kultivasi Pangong Tso yang tersisa akhirnya benar-benar habis. Dalam waktu singkat, pertahanannya runtuh. Qinmu memukulnya berkali-kali sampai seluruh wajah Pangong Tso membengkak dan matanya tidak bisa dibuka. "Ayo, pukul lagi kalau berani!" teriak Pangong Tso dengan suara sengau. Qinmu memukulnya 2 kali lagi. Lalu terdengar suara pintu terbuka. Qinmu langsung menghentikan serangannya. "Datang! Pukul aku lagi!" teriak Pangong Tso. Qinmu menyimpan pedangnya dan berbalik sambil tertawa. "Kakak, aku puas. Sampai jumpa lain waktu." "Oh ya, kantong tautie di pinggangmu ini kupinjam." Pangong Tso terkejut. Saat meraba pinggangnya, kantong tautie itu sudah hilang tanpa ia sadari. Kalau saja keterampilanku setara kakek kripel, aku bisa mengambil celananya tanpa ia sadar. Gumam Qinmu sambil mengayun kantong itu lalu menangkapnya lagi. "Bunuh dia!" teriak Pangong Tso saat para raja dukun masuk. Namun Qinmu hanya tersenyum, mengambil kembali pedang-pedangnya, mengambil panji 10.000 belalang, lalu menutup pintu dan kabur. Kantong Taoti Pangong Tso hanya berisi barang-barang dari kapal, tanpa satu pun buku dari ruang belajar. Di mana dia menyembunyikan buku-bukunya? Qinmu mengernyit. "Nanti saat kupukul lagi aku harus bertanya." Pangong Tso keluar ke geladak. Para raja dukun memandangnya dengan heran. Rasa hormat mereka berkurang jauh melihat kondisinya yang bengkak parah. "Sekte Master Qin juga terluka parah olehku," katanya datar. "Aku tahu nama dan marganya. Setelah pulih, aku akan menggunakan mantra untuk mengambil nyawanya." Namun, saat mantranya dijalankan, Qinmu tidak dapat ditemukan. Ia mencobanya lagi, tetap tidak ada hasil. Tidak mungkin, dia masih di kapal ini. Jangan-jangan dia bersembunyi di ruang rahasia yang bisa menghalangi mantraku? Qinmu sudah kembali ke dunia dalam lukisan. Pria di dalamnya terus mengajarinya gerakan teknik. Meski Qinmu masih dikalahkan berkali-kali, ia mulai bisa bertahan lebih lama. Waktu berlalu tanpa terasa. Hingga suatu hari kapal itu bergetar keras. Meski berada di dunia lukisan, Qinmu tetap merasakannya. Pria tua dalam lukisan tampak cemas dan memanggilnya keluar. Begitu Qinmu tiba